ETL, ada ELT. Nah, apa perbedaannya? Sebenarnya sama saja dari sisi apa namanya? Dari sisi pengertiannya sama saja, cuman dibalik prosesnya. ETL itu adalah extract transform load, sedangkan ELT adalah extract load kemudian transform. Kemudian terus perbedaan dari ETL dan ELT apa? Ini teman-teman bisa lihat langsung saja ke perbedaan dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena sebenarnya pengertian dari ELT dan ETL dan ELT itu kepanjangannya sama. Apa itu E, apa itu L, apa itu T-nya sama. Terus apa perbedaannya? Yang pertama, kelebihan dari ETL. ETL itu transformasi data dilakukan sebelum data dimuat ke dalam data warehouse. Sehingga data yang dimasukkan sudah dalam format yang siap digunakan. Terus kemudian untuk ETL memungkinkan pembersihan dan pengolahan data sebelum memasukkan ke dalam data warehouse. Jadi data yang udah ada itu bersih gitu. Terus kekurangan dari ETL yaitu proses transformasi bisa memakan waktu. Seperti yang dijelaskan tadi, proses transformnya itu bisa beberapa kali, beberapa layer. Sehingga ETL mungkin lebih lambat untuk set data yang besar. Jadi semakin besar pasti semakin lama juga proses transformnya. Terus memerlukan sumber daya komputasi yang signifikan selama fase transformasi. Sebenarnya yang berat ini adalah di transformasinya. Jadi semakin tidak menentu data awalnya, semakin berat juga data apa namanya proses transformasinya. Kemudian untuk ELT kelebihannya yaitu data lebih cepat untuk memuat data mentah ke dalam sistem penyimpanan karena tidak perlu menunggu transformasi selesai. Jadi karena proses transformasinya itu di belakang, kita load aja seperti mungkin tadi kita mengenal ada data lake. Masukin aja lah datanya. Kemudian memungkinkan untuk kelebihan ELT memanfaatkan kekuatan komputasi dari sistem penyimpanan untuk melakukan transformasi yang seringkali lebih efisien dan cepat untuk set data yang besar. Jadi karena cuma masuk-masukkan saja, belum ada proses transform, jadi prosesnya itu lebih cepat. Kapan proses transformnya itu dilakukan? Nanti belakangan. Jadi dia belakangan transformnya. Jadi ketika data itu dibutuhkan, baru kita transform sesuai dengan kebutuhan user atau klien. Untuk kekurangan dari YLT, data yang dimuat belum diolah sehingga mungkin membutuhkan pembersihan dan transformasi tambahan sebelum bisa digunakan, seperti yang tadi saya sebutkan. Terus bisa lebih rumit untuk dikelola karena transformasi dilakukan setelah data dimuat ke dalam data warehouse. Jadi pasti rumit nanti untuk menampilkan data yang ada di data warehouse. Kemudian kesimpulan dari perbedaan dari ETL dan ELT yaitu ETL cocok digunakan ketika transformasi data yang kompleks dan pembersihan data yang ekstensif diperlukan sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse. Sedangkan ELT lebih cocok digunakan ketika menangani volume data yang lebih besar. Menggunakan platform big data atau cloud dan memerlukan fleksibilitas untuk melakukan transformasi data ke dalam data penyimpanan. Ini masih ETL dan ELT. Sebenarnya di TW tanggal 22 Mei 2024 itu ada satu pertanyaan dari Mas Salman kalau nggak salah. Kenapa kita harus ELT sih, sedangkan ETL itu udah bagus banget gitu. Kapan kita menggunakan ELT? Di sini dibantu jawab oleh Mas Denny. Dibantu jawab dan inti dari apa namanya? Inti dari penjelasan ini adalah di contoh kasusnya sebenarnya.
Karena kalau untuk penjelasannya mungkin tadi udah saya jelaskan di awal. Untuk contoh kasusnya yaitu yang pertama sumber data berada pada komputer server satu dalam bentuk CSV file sebesar 1 TB. Itu besar sekali. Kemudian aplikasi berupa Python script pada komputer server 2. Kemudian penyimpanan data berupa database seperti itu udah. Terus kapan menggunakan ETL? Kalau jika kita menggunakan ETL, aplikasi melakukan download file dari komputer server satu, kemudian ditransfer di komputer 2, kemudian di load di komputer server 3. Memori pada komputer server 2 itu pasti nanti akan dibebaskan setelah proses transform itu selesai. Sedangkan di ILT, ya emang proses ekstraknya itu lebih cepat di komputer satu, di server satu, kemudian di load di server 3, kemudian ditransformasikan oleh data sebelumnya menjadi tabel digunakan untuk melakukan agregasi adalah resource komputer server 3, bukan komputer server 2. Jadi komputer server 2 itu terus saja jalan. Kemudian kalau ada transfer server 3 kerja lagi. Jadi kerjanya lebih berat di akhir sebenarnya seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh dari proses transform. Kemudian kita belajar dari proses transform yang tadi, yaitu yang pertama data value unification, yaitu menyeragamkan data. Misalnya tadi saya sebutkan dari kampus 1 dan kampus 2 dengan fakultas yang sama. Seperti teman-teman bisa lihat, itu untuk lecturer. Lecturer untuk ranknya itu di kampus 1 itu adalah profesor, asisten profesor, dan lecturer. Sedangkan di kampus 2 untuk ranknya itu adalah P, APL, dan AP itu adalah inisialisasi saja. Jadi untuk apa namanya? Untuk proses ini adalah menyeragamkan data seperti yang tadi saya sebutkan di awal adalah untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus menyeragamkan dulu. Kita mau ranknya itu profesor atau P, asisten profesor atau AP, lecturer atau L seperti itu. Kemudian yang selanjutnya setelah kita menentukan transformasi datanya, menyeragamkan datanya, kita menyeragamkan juga tipe data dan ukurannya. Yang pertama untuk kampus 1, lecturernya itu adalah last name-nya itu tipenya char 35, sedangkan di fakultas kedua char 30. Kemudian first name-nya char 20 dan char 25, di ranknya char 20 dan char 30. Jadi di sini kita setelah datanya kita seragamkan, kemudian tipe datanya pun kita seragamkan juga. Jadi kita sepakati lagi untuk last name kita pakai char 35, untuk first name kita jadi 25 karena kita ambil yang terbanyak aja biasanya. Dan kemudian untuk rank kita menjadi char 3. Kenapa? Karena kita sepakati untuk ranknya itu adalah cuma inisial aja. P, AP, atau L seperti itu. Jadi nggak perlu data banyak-banyak. Nah, kemudian deduplication. Deduplication itu adalah penghapusan data yang duplikat. Misalnya di sini ada satu mahasiswa William, Greta William itu kuliah di kampus A dan dia juga kuliah di kampus B. Di sini masih satu kampus cuman beda cabang. Misalnya seperti Universitas B, saya sensor ya. Universitas B itu ada cabang Malang, ada cabang Bandung misalnya. Dia misalnya kuliah di cabang Malang untuk semester 1 sampai 3, semester selanjutnya dia kuliah di Bandung. Padahal namanya sama, tapi dua-duanya ada. Nah, seperti itu kalau kita masukkan ke data warehouse, yang kita masukkan itu satu aja. Jadi cukup William Greta di dalam data warehouse itu, data warehouse student, dalam data mart student. Seperti itu. Jadi tidak ada duplikasi data. Seperti itu. Tapi histori dari data itu ada di metadatanya. Jadi William itu pernah kuliah di kampus Malang semester 1 sampai 3, di kampus Bandung
semester selanjutnya. Kemudian dropping column itu biasanya vertical slicing, kita menghapus kolom-kolom yang tidak kita gunakan. Karena kolom X, Y ini tidak digunakan, kita hapus saja, nggak apa-apa. Kemudian value based row filtering atau horizontal slicing ini kita biasanya lakukan kalau kita mau menjadikan data mart. Kita membuat data mart. Misalnya data mart di sini kita mau buat data mart bisnis apa namanya mahasiswa yang mengambil jurusan bisnis. Jadi mahasiswa dari data-data mahasiswa kita masukin aja, cuman yang bisnis-bisnis aja. Untuk yang engineer, literatur, itu kita eh, tidak masukkan atau kita tidak copy ke data mart. Kemudian yang terakhir yaitu collecting unknown error. Jadi misalnya untuk statusnya itu dosen ada F, H, dan A. F itu full time, H itu half time, A itu eh, jam. Sedangkan untuk datanya ada tiba-tiba ada status X. Nah, ini akan membuat error. Terus kemudian kita sepakati kalau untuk X itu ternyata adalah half time. Jadi tidak akan mengerrorkan di proses selanjutnya. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah eh, kegunaan dari data warehouse itu sendiri. Mengapa kita harus menggunakan data warehouse? Karena data warehouse itu adalah kumpulan data dari data yang lalu, data yang sekarang, mungkin data yang akan datang kita punya, misalnya dari AI dan sebagainya, atau data-data yang tidak diketahui. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengambil keputusan di level manajerial. Misalnya untuk dikonsum oleh BI. Terus ada knowledge manager dan sebagainya. Intinya itu adalah sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di masa datang. Kemudian yang selanjutnya adalah business intelligence plus data warehouse itu adalah perpaduan yang sangat sempurna untuk melakukan atau untuk membuat proses pengambilan keputusan yang tepat. Jadi business intelligence tanpa ada data warehouse yang bagus mungkin bisa, tapi hasilnya kurang bagus. Tapi kalau kita masukkan ke data warehouse, kemudian kita mix ke BI, nah itu akan menghasilkan suatu keputusan yang bisa lebih bagus daripada kita tidak menggunakan data warehouse seperti itu. Kemudian selanjutnya, terima kasih teman-teman.